Halo teman-teman, jumpa lagi podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus hari ini Pak? Selalu semangat Mas Awan untuk membantu wajib pajak di seluruh Indonesia Mas Awan. Oke, luar biasa ya. IWPI sudah menemani kita selama 180 kali teman-teman ya membuat podcast. Ini adalah Wah, podcast sudah. yang ke 180 kali Pak. Wah, sudah banyak Mas ya. Banyak sekali ya. Jadi IWP ini sudah menyentil dari AR, pemeriksa pajak, kepala KPP, Kanwil, sampai ke Dirjen Pajak, sampai ke Menteri Keuangan, sampai ke Presiden semua sudah DPR juga disentil. Mas. DPR juga, DPR, MPR KY, juga, KY, KY Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak, semua sudah disentil oleh IWPI. Sekarang IWPI mengajukan permohonan informasi SPT tahunan pemeriksa pajak dari KPP Bojonegoro. Apa pentingnya barang ini bagi IWPI, Pak? Ya. Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi yang berkali-kali saya sampaikan bahwa rakyat ini adalah bos Mas Awan yang Hmm. menggaji pejabat pajak gitu, Mas dengan uang Hmm. ini Mas pembayaran pajak kita itu Mas Awan. Karena kita Hmm. yang menggaji, kita bos, ya otomatis kita harus memintai pertanggungjawaban gitu, Mas. Jangan Hmm. sampai terbalik, Mas. Nanti kita dimintai pertanggungjawaban terus. Ini kamu kok salah, gini laporannya kamu kok salah seperti ini kok nggak ada buktinya. Ini gimana kita Hmm. salah terus, Mas. Dan dendanya pajak kan luar biasa, Mas. Sampai Hmm. 1% atau 2% per bulan itu, Mas. Hmm. Nah, ini kasusnya Bapak Antono di KPP Bojonegoro, Mas Awan. Hmm. Ini sudah ini Mas ya, dari perang di media sosial, Pak Antono sudah respon dari Kepala KPP Hmm. Bojonegoro sampai sekarang belum ada respon lagi, Mas Awan, Hmm. terkait dengan konten dari Pak Antono. Nah, Hmm. sekarang kami dari BPI membantu Mas dari Bapak Hmm. Antono untuk mengaudit ini Mas, mengaudit kekayaan dan cara memperoleh kekayaannya dari Kepala KPP Bojonegoro termasuk dari tim pemeriksa. Nah, Hmm. ini saya tutup dulu. Nah, ini kita lihat dulu Mas ya. Hmm. Di sebelumnya bahwa ya untuk refresh sejenak Mas ya, bahwa ini Hmm. adalah laporan LHKPN dari Bapak Junedi Joko Prasetyo selaku Kepala Kantor KPP Bojonegoro Mas. Hmm. Terus ada Iwan Satiawan sebagai selaku supervisor, Iwan Kurniawan ketua tim, dan Hmm. Syahid Prasetyo sebagai anggota. Nah, Hmm. ini kita lihat Mas ya, ada 2 kali Mas ya, ternyata juga tidak tertib-tertib amat Mas. Pelayan Oke. kita. Ini Iwan Satiawan, supervisor. Nah, ini juga 2 kali tidak Hmm. lapor. Kekayaannya cuma 1,3. Ini Pak Hmm. Junaidi ini sudah 5,7. Nah, ini Iwan Hmm. Kurniawan, ketua tim malah 3,8 Mas. Dan Hmm. tidak lapor 4 kali. Ini malah yang Hmm. paling ini Mas ya, Pak Sahid Prasetyo ini. Cuma 3,3 ini rajin nih Mas. Memang yang ini belum wajib lapor. Nah, Oke. cuman terutama kita kan fokusnya di ini Mas ya, Pak Junedi sama Pak Iwan Kurniawan nih Mas ya. Hmm. Selaku kepala kantor dan ketua tim yang hartanya sangat banyak. Ini Hmm. gimana sama nggak dengan SPT-nya? Hmm. Nah, ini akhirnya kami dari tim IBPI, bentar, Mas, Hmm. ini saya nah, jelaskan dulu. Oke Mas. Nah Hmm. ini kita melakukan PPD lagi Mas. Oke, PPD lagi. Nah ini dari BPI, ya kami mengirimkan informasi yang dibutuhkan adalah ini Mas, laporan SPT tahunan orang pribadi atas nama ini Junedi Joko Prasetyo selaku Kepala Kantor KPP Pertama Kabupaten Bojonegoro. Iwan Hmm. Satiawan, Supervisor Pemeriksa Pajak KPP Pertama Bojonegoro. Iwan Kurniawan, Ketua Tim Pemeriksa KPP Hmm. Pertama Bojonegoro. Syahid Prasetyo, Hmm. anggota tim pemeriksa KPP Pertama Bojonegoro. Untuk Hmm. tahun pajak 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, dan 2019. Hmm. Lengkap dengan semua halamannya. Hmm. Jika halaman nomor 1 dikecualikan, nah jika permintaan nomor 1 dikecualikan, Mas ya, Hmm. nah kami meminta khusus halaman lampiran harta dan hutangnya saja, karena Hmm. ini adalah informasi publik yang sudah diungkap di LHKPN yang harusnya sama persis dengan isi LHKPN, namun kami menduga isinya tidak sama alias Hmm. salah. Jadi Hmm.
kalau ini kita tidak bisa minta, Mas, siapa nanti yang mengaudit tim pemeriksa pajak, Mas, SPT-nya? Hmm. Dan Hmm. nanti kalau akhirnya ini, Mas, aturan pajak yang rumit tadi, yang penting sudah masuk menjadi orang pajak aman, Mas. Jangan sampai ada Hmm. stigma seperti itu. Itu Mas Awan. Oke. Nanti rakyat yang dipersulit laporan perpajakannya, ya orang pajak santai-santai aja itu Mas Awan. Jadi Hmm. kita mengedukasi seluruh rakyat Indonesia, kita yang Hmm. gantian mengaudit mereka sekarang, Mas. Coba Oke. mereka itu bisa nggak menghadapi audit dari rakyat, teman-teman, selaku Oke. bos. Itu Mas. Siap. Nah, kalau dia tidak mau, oh ini rahasia, berarti kamu adalah pelayan yang ini ada yang kamu sembunyikan gitu aja, Mas. Hmm. Jika permintaan nomor dua juga dikecualikan, maka kami meminta informasi yang Hmm. dikecualikan tersebut ditanamkan saja, tetapi kami perlu bagian harta dan hutangnya saja dibuka dalam lampiran harta hutang tersebut. Nah, Hmm. sebagai pengingat, kami adalah kalian semua adalah pelayan rakyat. Dasar hukum Hmm. peran ASN sebagai pelayan rakyat adalah Undang-Undang Dasar Hmm. 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Nah, Hmm. ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan seluruh aparat pemerintah termasuk ASN bertugas sebagai pelaksana kedaulatan tersebut untuk melayani kepentingan rakyat, Mas Awan. Hmm. Ini juga terungkap di sidang kemarin, Mas Awan. Saya tanyakan ke ahli, ahli juga di sidangnya CVK ASN menyatakan bahwa clear, ahli menyatakan bahwa memang rakyat adalah bos di negara berbentuk republik. Oke. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 10 secara eksplisit menyebutkan salah satu fungsi pegawai ASN adalah pelayan publik. Nah, ini Mas, pelayan publik, Mas. Hmm. Nah, publiknya Hmm. berarti rakyat, Mas. Pasal 12 Hmm. mempertegas bahwa ASN berperan sebagai pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan melalui pelayanan publik yang Hmm. profesional, bebas Hmm. korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan sampai kita Hmm. yang sebagai bos dipersulit minta data SPT-nya itu Mas Aman. Nanti siapa yang Hmm. mengaudit orang pajak itu Mas? Hmm. Dengan kata lain, peran ASN adalah menjalankan amanat rakyat, bukan sebaliknya. Tujuan penggunaan informasi menjamin agar penyelenggara negara dan aparatur sipil negara menjalankan peran sebagai Hmm. pelayan publik secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Hmm. Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Undang-Undang ASN. Hmm. Informasi akan dipergunakan untuk analisis publik dan upaya peningkatan kepatuhan pelaporan pejabat publik. Ini juga transparansi adalah perintah dari Bu Sri Mulyani, misalnya Menq, Hmm. dengan apabila tidak transparan Hmm. akan timbul setan tadi Mas. Hmm. Seperti itu Mas Alan. Hmm. Oke. Jadi Hmm. belum pernah Pak ya, ada orang wajib pajak meminta SPT pemeriksa pajak itu belum pernah terjadi di Indonesia Pak ya? Belum pernah Mas, karena yang terjadi ini sudah ketemu pemeriksa pajak sudah sudah takut Mas Alan. Oke. Jadi orang ketemu dengan pemeriksa pajak udah mencret, udah nangis darah ya. Sekarang terbalik nih, IWPI mau minta SPT mereka untuk dicek. Betul Mas. Kalau tidak nanti disampaikan aja ada lembaga ini yang sudah mengecek SPT kami. Kalau tidak Hmm. akhirnya orang pajak ini kayak membuat kerajaan sendiri Mas Awan. Yang dia bisa Hmm. periksa semua. Nah, tapi dia tidak diperiksa. Akhirnya dia bisa menyandera. Bahkan presiden bisa sandera. Nanti Bapak Presiden, kalau Bapak tidak men-ACC instruksi presiden yang sudah disetting oleh menteri saya, nanti Bapak nanti saya ungkap ke publik SPT Bapak yang tidak sesuai. Waduh, cilaka, 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 cilaka ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto ya. Kita nantikan bagaimana SPT pemeriksa pajak ini ya. Minimal data harta dan hutangnya jangan-jangan berbeda bumi dan langit dengan isi LHKPN-nya ya. Oke. Oke, Mas Awan. Terima kasih Pak Rinto. Jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Oke, Pak. sama-sama.